Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usholli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Cikanjung 4 dan yang terhormat rekan kerja Bapak dan Ibu Guru beserta staf lainnya SDN Cikanjung 4. Alhamdulillah pada kali ini kita dapat menghadiri dalam acara penyebaran pemahaman budaya positif. Untuk itu marilah kita sama-sama memanjatkan puja kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Kita panjatkan puji kehadirat Allah Rabbul Izzati. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah yang Maha Luhur. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian selaku umatnya. Amin ya rabbal. Dalam acara ini ada beberapa acara yang akan ditampilkan. Susunan acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Cikanjung 4, yang ketiga acara inti penyebaran pemahaman budaya positif, yang keempat tanya jawab, yang kelima doa dan tutup. Baiklah, untuk memberkahi acara ini kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Cikanjung 4. Kepada yang terhormat Ibu Sri Hatuti SPDSD dipersilahkan. Terima kasih untuk pembawa acara yang memberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu pembukaan mengikuti pembawa acara, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan destinasi dari guru penggerak. Dengan kegiatan hari ini, mudah-mudahan kita selaku pendidik yang bertempat di SDN Cikanjung 4 bisa mengembangkan diri seperti halnya Bu Lin dalam calon guru penggerak. Demi apa mengikuti guru penggerak? Yaitu demi kemajuan pendidikan di negara kita, khususnya di Kecamatan Cikanjung. Mungkin tidak akan panjang lebar sambutan dari Ibu. Mohon kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang masih muda-muda, silahkan bila mana ada kesempatan untuk mengikuti kegiatan pengembangan diri calon guru penggerak, kenapa tidak Ibu memberikan motivasi, memfasilitasi untuk tetap kita semangat maju bergerak demi pendidikan yang ada di negara kita, khususnya di Kecamatan Cikanjung. Itu pun untuk kemajuan proses pembelajaran kita kepada anak-anak didik. Itu saja mungkin yang disampaikan oleh Ibu. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah membuat sambutannya, memotivasi untuk kita semua sebagai guru penggerak. Segeralah, jangan ditunda-tunda lagi. Oke ya, yang masih muda segera baik. Acara yang inti untuk saatnya yaitu penyebaran pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Elin Sriningsih SPD. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri ya Bapak Ibu, biar dekat ini. Bapak Ibu jangan tegang, kita hanya berbagi saja. Dan mohon maaf sebelumnya, saya di sini bukan untuk memukuli menjadi Bapak Ibu. Saya hanya ingin berbagi praktik baik saja. Apa yang pernah saya dapatkan selama ini selama mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Dan di sini juga salah satu tuntutannya saya harus menyebarkan pemahaman yang saya miliki untuk disebarkan kepada rekan-rekan. Untuk itu mohon maaf sebesar-besarnya, bukan saya untuk menggurui, bukan saya yang lebih tahu, bukan ya Bapak Ibu. Di sini kita berbagi saja, kita sharing saja apa yang saya dapatkan, atau mungkin yang saya dapatkan juga masih ada kelemahannya, kita berbagi sharing aja di sini. Mohon maaf izin Ibu, terima kasih juga kepada beracara. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu jangan kaget ya, berdiri dulu sebelum kita mulai dengan pemahamannya, biar tidak kaget, biar kita tegang. Yuk berdiri semuanya, kita speaking dulu. Ya, berpasang-pasangan boleh, tangannya seperti endog-endogan. Pasangannya dimana-mana tadi boleh. Boleh Ibu sama Ibu di depan. Kayak endog-endogan, Bapak tekan endog-endogan. Yang bertiga boleh bertiga. Silang seperti itu. Nah, seperti itu. Ya dicairkan suasana aja. Kalau endog-endogan dulu waktu kita masih kecil ya, boleh diulang lagi. Endog-endogkan bersih jibrek. Endog-endogkan bersih jibrek. Endog-endogkan bersih jibrek. Galeo. Permainan sekarang boleh tangan seperti yang tadi Bapak Ibu diganti. Permainannya dengan kalau naik dengan bahasa Inggris ada tahu Ibu? Up. Kalau saya bilang up, tangan yang di bawah naik ke atas. Up, oke. Kalau turun apa? Ada yang tahu? Down. Kalau saya bilang down, berarti tangannya yang di atas turun ke bawah. Sebelah down. Yang di atas berarti siap, berarti rumah siap, lupa siap. Jangan mengalah, ke bawah siap, fokus siap. Saya bilang up itu berarti naik ke atas, yang di bawah naik ke atas.
murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William James, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan kebangsaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita bergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat lainnya pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan programnya. Karena setiap murid adalah unik, mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba
hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, melalui mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru barangkali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang perlu terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Dari diri siswa, mungkin saja siswa kita melakukan hal yang negatif karena
untuk memenuhi salah satu alasan yang 5 tadi. Mungkin juga siswa kita melakukan hal positif, disiplin positif karena untuk memenuhi 5 alasan yang tadi. Untuk berikutnya, Bapak Ibu, kita masuk pada posisi kontrol seorang guru. Ketika kita sudah tahu kebutuhan siswa yang ada 5 tadi, kita juga harus tahu posisi kita. Posisi kita untuk memenuhi kebutuhan dasar dari siswa kita yang 5 tadi, kita posisikan kita di posisi yang mana. Ada beberapa posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Yang ke-1, posisi pemukul. Yang kedua, posisi pembuat salah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Dan yang 4, posisi pemantau. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya?
Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenang gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa salam saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu baru kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaraan posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih yang bersemangat. Selamat menerapkan. Salam yang bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Nah, itu mungkin Bapak Ibu posisi kontrol yang ada di video tadi. Mudah-mudahan jadi gambaran untuk kita semua apa yang pernah kita lakukan, mungkin sebagai pemukul, sebagai pembuat ataupun sebagai teman. Itu adalah hal yang membuat atau meningkatkan motivasi eksternal bagi siswa. Tapi alangkah baiknya kita sebagai guru berusaha untuk membangkitkan motivasi internal yang ada dalam siswa. Jadi kalau kita mengikuti peserta kita yang berbuat negatif atau melanggar aturan, janganlah kita memperlakukan atau memposisikan diri kita sebagai posisi pemukul, sebagai posisi pembuat merasa bersalah, sebagai posisi teman. Karena tiga hal itu akan mengakibatkan terjadinya dorongan atau motivasi eksternal aja nggak di luar juga. Kan si ibu mah baik, kalau kita memposisikan sebagai teman, nanti juga ibu guru akan membantu, bapak guru akan membantu. Kemudian kalau kita memposisikan sebagai pemukul seperti tadi, marah-marah, membentak-bentak pada siswa, tentunya akan membuat siswa lebih
walaupun nanti mungkin dia mengikuti apa yang kita anjurkan, itu hanya sesaat karena bukan motivasi internal yang dia miliki. Kemudian lihat apa sebaiknya posisi kontrol yang digunakan sebagai guru. Betul Bapak Ibu, boleh dibaca sama-sama biar terbentuk. Posisi kita harus dilakukan sebagai guru atau sebagai manajer, di mana perlu berbuat sesuatu. Boleh kita dibacakan. Begitu Bapak Ibu. Kita harus mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perbuatannya, kemudian menemukan solusi, bukan membuat siswa merasa bersalah. Tapi kita harus membantu siswa menemukan solusi atas apa yang siswa kita hadapi. Kemudian kalau dibacakan juga sesuatu. Adalah mengacu pada restitusi dan sehingga tercipta identitas politik atau bermuncul pada diri sendiri. Nah, posisi manajer sendiri mengacu pada restitusi. Apa itu restitusi? Nanti kita apa? Restitusi itu adalah sesuatu tindakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa kita. Nanti kita bahas setelah slide ini. Setelah tadi kita mengenali tentang posisi kontrol sebagai seorang guru, kita juga harus meyakini akan keyakinan kelas yang pernyataan universal yang dapat dan mudah diingat oleh siswa sehingga siswa dapat menerapkannya di dalam lingkungan sekolah. Dan ini keyakinan kelas itu, kesepakatan kelas itu untuk mendukung motivasi intrinsik pada siswa, kembali ke nilai-nilai dan keyakinan diri siswa. Karena kita bukan yang kita buat ya Bapak Ibu ya. Di kelas kita, yuk kita bikin kesepakatan kelas, bukan ibu guru yang membuatnya ya. Kita guru dan murid membuat keyakinan bersama-sama dan lebih menerapkan seseorang dibandingkan untuk serangkaian peraturan-peraturan. Biasanya kalau keyakinan kelas kita yang buat sama-sama, siswa itu saling mengingatkan, kamu kan gak boleh gini peraturannya, dibanding dengan peraturan yang kita buat sendiri. Itu ya, karena keyakinan kelas ini biasanya disebut dengan kesepakatan kelas. Ini untuk membuat keyakinan kita tentunya Bapak dan Ibu juga tahu langkah-langkahnya seperti apa. Yang satu dinyatakan dalam kalimat positif, tidak dalam bentuk jangan mencoret-coret tembok, tidak dalam bentuk kalimat yang negatif untuk keyakinan. Tapi hilangkanlah kalimat jangan atau dilarang atau tidak boleh, karena kalimat jangan atau kata jangan, dilarang, tidak boleh adalah kalimat yang negatif. Kita membuat atau menyusun keyakinan kelas kita dengan kalimat-kalimat yang positif. Yang kedua, terdiri dari sedikitnya pernyataan. Tidak banyak pernyataan biar ingat, anak-anak mudah ingat. Memungkinkan untuk ditegakkan, memungkinkan anak untuk melaksanakan. Jangan terlalu banyak keyakinan kelas kita, padahal anak-anak sendiri lupa akan keyakinan yang telah dibuatnya. Yang ketiga, bisa diubah bila tidak berfungsi. Ini fleksibel keyakinan kelas kita ubah lagi kalau emang tidak sepakat, kalau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini dibuat bersama-sama dan dipahami dan untuk dilaksanakan oleh semua siswa. Ini Bapak Ibu, keyakinan kelas itu dibentuk dari peraturan. Kita aturan dulu, ada aturan dulu, baru keyakinan. Contohnya,
di sebelah sini saya udah menyatakan ada peraturan. Ada berapa Ibu? 1, 2, 3. Contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah peraturan. Keyakinannya seperti apa? Ini betul kalau harus selalu menempatkan buku di tempatnya. Yakin Bapak Ibu betul ini peraturan? Ini peraturan bukan? Atau yang kedua, dilarang mengganggu orang. Peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peraturan. Dilarang masuk melakukan kekerasan. Ini peraturan. Peraturan ini, peraturan yang ada kita ubah menjadi keyakinan kelas. Ini selalu kembalikan buku pada tempatnya. Dirubah kalimatnya menjadi keyakinan kelas, yaitu tindakan dilarang mengganggu orang lain. Itu tindakan itu mengakibatkan sifat atau sikap tanggung jawab dan menghormati orang lain. Bapak Ibu yakin seperti ini? Yakin kalau mengembalikan buku ke tempatnya adalah perbuatan tanggung jawab? Yakin bahwa mengganggu orang lain itu dilarang karena tidak menghormati? Nah seperti itu. Yang kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum jam pelajaran. Kita yakini bahwa itu adalah komitmen untuk selalu menghormati orang lain juga. Dilarang melakukan kekerasan, menghormati orang lain juga. Berkomitmen untuk keselamatan, menghormati orang lain juga, itu tetap. Dilarang menggunakan narkoba. Kenapa dilarang? Karena itu merusak kesehatan. Berarti keyakinannya merusak kesehatan. Hal lain dengan contoh lain, kalau di luar sekolah ada peraturan Pak Polisi kalau menggunakan motor harus menggunakan helm. Kenapa harus menggunakan helm? Menjaga keselamatan. Keyakinannya adalah untuk menjaga keselamatan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ada juga jangan berlari di kelas atau di koridor, di pinggir-pinggir kelas, jangan berlari. Itu aturan. Kelas 1 banyak yang tertubruk karena anaknya lari-lari. Kelas 4 juga di belakang ada yang tersenggol karena anak-anaknya lari-lari main-main saat jam istirahat. Di kelas kita ada aturan, jangan berlari-lari di koridor. Itu ada peraturan. Kita buat keyakinan. Yakin jangan, itu jangan dilakukan Bapak Ibu. Kalau lari-lari di koridor, yakin. Nilai keyakinan apa yang akan timbul setelah ada peraturan itu? Yaitu untuk menjaga keselamatan dan keamanan. Nah Bapak Ibu, yang terakhir nih, dari berbagai masalah, tentunya siswa kita banyak menemukan masalah atau berbuat hal yang tidak kita inginkan, tidak menggunakan disiplin positifnya di kelas kita, di sekolah kita. Kita akan membuat penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah terhadap siswa-siswa kita. Ini dalam segitiga restitusi ini, guru berperan sebagai manajer, karena tadi posisi kontrol kita yang seharusnya adalah berperan sebagai manajer, bukan penghukum. Dimana kalau kita berperan sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Tahapannya ada menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi bukan menjudge, siswa teh salah dihukum sama kita. Bukan, tujuan kita memberikan restitusi itu yaitu menjadikan murid kita adalah siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Untuk lebih jelasnya kita simak seperti apa segitiga restitusi. Apa yang kita harus lakukan dengan segitiga restitusi ini, mudah-mudahan menjadi gambaran bagi kita semua. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar
pendidikan dari dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah Pak, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa berlaku mengenai diri sendiri. Saya bisa lebih sabar, melihat kejadian di situ bahwa aku selalu Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kan ya Pak, dan menjadi proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana masalah ini menjadi orang seperti itu? Yang mana bangga bisa bersabar dengan sendiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini adalah ambil hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilitas identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang
perilaku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita melihatnya, maka posisinya kita bisa mengajukan pernyataan pernyataan ini. Satu, melihat kesalahan sesuatu mengajar. Dua, manusia tidak berbeda. Tiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Empat, saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya melihat bagaimana memperbaiki masalah ini. Kebutuhan ini dapat memperbaiki Berdasarnya, kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap memainkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang tuju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat memainkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Menilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kami ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan diri agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat.
kalian terapkan segitiga restitusi yang harus kita terapkan pada anak didik kita selama anak didik kita mengalami permasalahan tentang disiplin positif. Mungkin video tadi sebagai penutup dan perjumpaan kita, saya harap Bapak dan Ibu bisa memahami, sedikit tercerahkan atau sedikit termotivasi untuk melakukan disiplin positif di sekolah kita dengan berbagai hal yang tadi kita. Terima kasih untuk persediaan waktunya. Saya kembalikan kepada Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pemateri dari awal sampai akhir sudah menyampaikan paparannya yang begitu jelas, menarik, dan terinspirasi. Mudah-mudahan ilmu yang beliau dapatkan tertular ya sama kita semua, dan yang belum menjadi penggerak bisa tergerak hari ini ya, digerakkan dan tergerak juga yang belum. Amin. Ada semuanya ya guru penggerak itu? Ada di mana poin semuanya guru penggerak? Semuanya guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Oke, ayo semuanya kita mulai bergerak, bergerak, bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Sri Sosilawati, salah satu rekan dari calon guru penggerak Bu Elin Sriningsih angkatan 9. Saya di sini akan memberikan testimoni tentang pemaparan materi yang dipaparkan oleh Bu Elin Sriningsih, yaitu tentang budaya positif. Banyak sekali hal-hal yang baru yang terutama yang saya ketahui dalam pemaparan materi ini, yaitu tentang budaya positif. Kita menjadi tahu apa pentingnya budaya positif, bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip dalam menangani permasalahan yang ada di sekolah. Nah, tentunya yang saya ketahui dari pemaparan materi yang tadi Bu Elin sampaikan, yaitu tentang 5 dasar yang harus kita ketahui tentang peserta didik. Kalau misalnya kita mendapatkan permasalahan pada peserta didik, kita tidak boleh langsung menilai atau menjudge anak itu salah, anak itu nakal, tidak boleh. Nah, dari pemaparan ini banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, terutama pada peserta didik. Nah, di sini mungkin sebelumnya sudah kita lakukan bahwa kita ini adalah sebagai manajer, ya, manajer pada peserta didik, di mana guru itu harus mencari kalau misalnya ada permasalahan itu, masalahnya itu apa, terus memberikan solusi kepada anak tanpa menilai anak itu buruk atau baik. Kita harus mengetahui dulu masalahnya apa, terus solusinya kita harus mencari seperti apa. Dan di sini saya sangat berterima kasih sekali lagi kepada Bu Elin Sriningsih, karena dalam pemaparan ini kita sebagai guru kita menjadi tahu solusi yang bisa diterapkan dalam permasalahan siswa itu. Contohnya itu dengan menerapkan segitiga restitusi. Dan kebetulan kemarin saya menghadapi masalah yang ada di kelas saya. Kebetulan saya mengajar di kelas 5, dan kebetulan kemarin anak saya melakukan bukan kesalahan, melakukan tindakan yang tidak baik. Nah, saya coba menerapkan segitiga restitusi ini, dan ternyata benar sekali dengan menerapkan restitusi ini si anak lebih kita tidak langsung
apa ini masalahnya. Terus bertanya kepada si anak itu, apakah tindakan yang kalian lakukan itu menurut kalian baik atau tidak, benar atau salah. Dan ternyata mereka menjawabnya itu tidak benar Bu, tidak baik Bu, harusnya seperti apa. Dan alhamdulillah dengan adanya penerapan segitiga restitusi ini, si anak lebih bisa memahami bahwa perlakuan atau tindakannya itu tidak benar atau tidak baik. Dan guru dan saya pribadi memberikan solusinya juga bisa dipahami oleh siswa, dan sehingga siswanya lebih memahami dan memaknai apa yang dilakukannya itu baik atau tidak. Terima kasih guru penggerak, semangat terus untuk